Assalamualaikum sahabatku semua. Kita membaca basmalah di awal surah Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Nah, kalau selain surah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah kalau kita membacanya di awal surah. Tapi berbeda dengan surah At-Taubah. Kalau At-Taubah, membaca basmalah di awalnya itu hukumnya haram, ya. Nah, apa sih alasannya kok bisa diharamkan baca basmalah di awal surah At-Taubah? Akan kita jelaskan di dalam video ini. Alasan yang pertama, sahabatku semua, ini dijelaskan oleh Imam Al-Qasimi di dalam kitab tafsirnya Mahasinut Ta'wil. Beliau menjelaskan jawaban dari Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh Ibnu Abbas mengenai alasan kenapa di dalam surah At-Taubah itu di awalnya tidak dituliskan basmalah. Imam Ali bin Abi Thalib menjawab bahwa surah Al-Baro'ah, surah At-Taubah itu diturunkan untuk perizinan berperang, sementara basmalah itu adalah merupakan suatu keamanan. Maka rasa aman itu tidak mungkin digabungkan dengan berperang yang memang tidak aman. Begitu sahabatku semua. Kemudian Imam Ibnu Uyainah menjelaskan juga pendapatnya bahwa nama Allah itu akan diletakkan kepada sesuatu yang membawa rahmat dan kasih sayang. Sementara surah At-Taubah itu isinya adalah menjelaskan suatu azab, suatu kemarahan Allah kepada orang-orang musyrik yang mereka itu mengingkari janjinya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabatku semua, dahulu itu Nabi kita memberikan suatu perjanjian kepada orang-orang musyrik. Tapi pada saat Nabi kita mengadakan haji, pada saat itu orang-orang munafik dan orang-orang musyrik itu mengingkari janjinya. Yang janjinya itu sahabatku semua adalah yang pertama bahwa orang-orang musyrik itu berjanji kepada Nabi agar mereka tidak memerangi orang-orang muslim di 4 bulan haram. Dan juga mereka tidak mengganggu orang-orang muslim yang sedang mengadakan ibadah haji ke kota Mekah. Begitu. Alasan yang kedua, sahabatku semua, ini berasal dari pertanyaan Ibnu Abbas kepada Sayyidina Utsman. Karena memang penulisan Al-Quran itu dimulai dari pemerintahan Sayyidina Utsman. Lalu dia bertanya, kenapa kok tidak dituliskan basmalah di awal surah At-Taubah itu? Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Turmuzi, dan juga dihasankan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam An-Nasai. Lafaznya begini sahabatku semua. An Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas dia berkata, qultu li Utsman, aku berkata kepada Utsman, ma hamlukum ala an amattum ilal anfal wa hiya minal masani wa ila bara'ah wa hiya minal mi'in. Kenapa engkau gabungkan surah Al-Anfal yang berjumlah ayatnya itu di bawah 100 ayat dengan surah Bara'ah yang dia jumlah ayatnya itu sampai 200 ayat? Faqarantum bainahuma wa lam taktubu satrul basmalah. Engkau menggabungkan keduanya dan tidak kamu tulis basmalah di awalnya. Wa wada'tumuha fi sab'ati tiwal, dan engkau menggabungkannya kepada 7 ayat yang panjang-panjang, 7 surah yang panjang-panjang. Ma hamlukum ala dzalik, apa alasanmu? Utsman berkata, qala Utsman, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran ma ya'ti alaihi zaman wa huwa yanzilu alaihi suwar zawatil adad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seiring berjalannya masa banyak ayat-ayat yang turun kepadanya. Wa kana idza nazala alaihi syai'un da'a ba'da man kana yaktubu fayaqulu da'uha ula'il ayati fi suratil lati yadhkuru fiha kada wa kada. Dan apabila ada ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, dia akan berkata kepada orang yang akan menulis ayat itu, letakkanlah ayat ini di surah ini, di surah ini. Wakanatil anfal min awaili ma nuzilat bil Madinah. Dan surah Al-Anfal itu adalah surah yang paling pertama turun di kota Madinah. Wakanat Bara'ah min akhiril Quran nuzulan. Sedangkan surah At-Taubah itu adalah surah yang paling terakhir diturunkan. Wa kanat qissatuha syabihatan bi qissatiha. Dan penjelasan yang ada di surah Al-Anfal itu serupa dengan yang ada di surah At-Taubah. Wa zanantu annaha minha. Aku mengira surah Al-Anfal, surah At-Taubah itu bagian dari surah Al-Anfal.
Wa qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yubayyin lana annaha minha aw min ghairiha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menyerahkannya kepada sahabat dan tidak menjelaskan apakah surah At-Taubah itu bagian dari surah Al-Anfal ataupun tidak. Min ajli dzalika qarantu bainahuma, kata Sayyidina Utsman. Karena alasan itulah, karena Rasul tidak menjelaskan dia di surah apa, di ayat mana, maka aku gabungkan antara keduanya. Walam aktub al-basmalah wa wada'tuha fi sab'it tawal. Dan aku tidak menuliskan basmalah kepadanya, dan aku menjadikan surah At-Taubah itu termasuk pada salah satu ayat, pada salah satu surah yang dia surah-surah panjang yang berjumlah 7. Jadi sahabatku semua, alasannya adalah Sayyidina Utsman ini dia mau menjelaskan bahwa antara Baro'ah dengan surah Al-Anfal ini memiliki kemiripan dan kesamaan. Begitu juga mengenai tempat turun ayatnya. Maka dari itu Sayyidina Utsman menyamakan antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Alasan yang ketiga, sahabatku semua, ini dijelaskan oleh Sayyidina Utsman ketika para penulis mushaf Al-Quran itu berbeda pendapat. Ya, yang pertama mereka berpendapat bahwa At-Taubah itu merupakan bagian dari surah Al-Anfal, sementara yang lain berpendapat bahwa surah At-Taubah itu tidak merupakan bagian dari surah Al-Anfal. Dia memang merupakan ayat yang tersendiri, surahnya tersendiri. Maka dari itu, antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah ini dijadikan pemisah untuk menjaga pendapat orang yang mengatakan bahwa surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah itu adalah memang suatu surah yang tersendiri, tidak merupakan suatu bagian. Kemudian tidak dituliskan basmalah di surah At-Taubah itu untuk mengambil pendapat orang yang mengatakan bahwa Al-Anfal dengan At-Taubah ini merupakan satu kesatuan. Mereka satu surah, ya, tidak berpisah. Maka dari itu dua pendapat para penulis mushaf ini, sahabatku semua, itu diambil oleh Sayyidina Utsman, dipadukan. Maka memang sekarang kita melihat antara surah Al-Anfal dengan At-Taubah itu dijadikan pemisah. Namun walaupun dijadikan pemisah, di situ tidak dituliskan basmalah di awal surah At-Taubahnya. Alasan yang keempat, sahabatku semua, ini dinukil dari pendapat Imam Malik dan juga dijelaskan di dalam kitab Al-Itqan bahwa At-Taubah itu serupa dengan surah Al-Baqarah. Maka dari itu dia tidak dituliskan basmalah kepadanya. Jadi maksudnya, sahabatku semua, ada di dalam surah Al-Anfal dan surah At-Taubah ini, ketika mereka digabungkan berduanya, kedua surah ini digabungkan, itu sama panjangnya dengan surah Al-Baqarah. Maka dari itu ketika Al-Baqarah di pertengahannya tidak menggunakan basmalah, maka begitu juga di dalam surah At-Taubah yang ketika dia merupakan satu kesatuan dengan surah Al-Anfal, maka dia tidak dituliskan basmalah di awalnya, karena dia dianggap sebagai pertengahan surah dari surah Al-Anfal. Begitu sahabatku semua. Baik sahabatku semua, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, dapat menambah wawasan bagi kita, dan saya undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.